Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Mentobatkan, tapi Tuhan yang pada pertama kau tobatkan. Untuk apa kau bertobat pakaian tapi kau masih menuhankan anak orang? Hati saya sudah bertobat. Ya udah bertobat, berarti kau tidak menuhankan anak orang lagi. Syahadat. Berarti kau tidak menuhankan anak orang lagi. Anak orang siapa? Oh, anak orang siapa? Inilah Saya menuhankan Yahweh. Oh Yahweh, udah gak Yesus lagi? Elohim. Iya, udah gak pakai Allah lagi dia. Berarti kau gak menuhankan Yesus lagi? Enggak. Yesus itu Mesias. Berarti bukan Tuhan lagi lah dia ya. Margaret, bukan Tuhan lagi Yesus ya. Yesus Yesus bukan Mesias. Tuhan lagi ya. Iya, Hendra, Yesus Nois, Mesias. Hendra. Iya, bukan Tuhan ya. Mesias. Iya, bukan Tuhan. Jangan, jawab aja bukan. Bukan Tuhan itu. Dia udah benar. Dia bilang Mesias berarti bukan Tuhan. Bukan ya, Jo. Menjawab bukannya susah kali dia. Yesus bukan Tuhan tapi Mesias. Ah, udah. Tuh. Mantap. Udah, berarti udah mulai udah mulai menemukan kebenaran dia. Tadinya beberapa pekan yang lalu. The King, no Hendra, Nois, The King, turunin aja King. Beberapa bulan yang lalu si Margaret ini berkeras dia. Hendra itu Nois loh, kita ngomong apa dia? Iya, suaranya kecil. Lanjut dokter. Kalau kemarin itu kan si Margaret ini berkeras dia Yesus itu Tuhan. Kalau sekarang dia menyatakan Yesus itu Mesias, benar. Kalau dia memandang Yesus itu Mesias, benar berarti si Margaret ini dalam memahami atau mengenal Yesus. Dan dia sudah pastikan lagi Yesus itu bukan Tuhan. Cuman gini Margaret, kenapa aku dari tadi terdiam? Terpaku aku nengok Margaret. Jadi gini Margaret, ya andai kan kamu diem aja di Margaret ya, kau diem aja, jangan ngomong kok ya, kau diem aja, otomatis naik derajat kamu. Jadi nggak berani lagi aku ngolok-ngolok kau. Biasa aja. Makanya aku diam aja dengan dia kan. Tapi kalau masalah kau mau mengolok-olok itu urusan kau lah dengan Tuhan kan gitu. Karena memang ya pakaian ini pun tidak bisa juga dinyatakan orang yang menggunakan pakaian ini kecuali ya kan mengaku-ngaku muslim terus dia berbuat seperti ini seperti itu kena dia pidananya. Cuman kalau aku pribadi tadi nengok si Margaret ini terdiam aku gini, makanya aku terdiam. Mulia kok hari ini Margaret dengan penampilanmu kau mulia, tapi kau diam ya, jangan ngomong ya. Kalau kau ngomong berserak memang Margaret. Aku nggak bilang apa itu. Ya. Tapi teman-teman, aku nggak bilang apa itu. Itu isti ini si Margaret ini seperti ini. Ya, ini perwira polisi pun menggait dia ini. Pengusaha pun tertarik sama dia. Mungkin ya, Ustaz Ifak pun tertarik sama dia. Masa dia istimewa begini ya. Tapi jangan ngomong ya, kalau ngomong memang berserak Margaret. Tapi Bang Faro, ini Margaret, kau selangkah lagi. Iya, juga gitulah. Mudah-mudahan dikasih hidayah lah kau. Itu akalmu sudah mulai. Amin. Kau akalmu sudah mulai sehat ketika kata-kata. Kalau ditanya sama apakah itu Tuhan Yesus Mesias itu udah ngomong. Itu jawabannya sudah benar sama Margaret. Semoga aku gini aja Margaret berdua sama Margaret dalam proses mencari kebenaran dalam dirimu. Jangan tanamkan kebencian dalam hatimu. Jangan tanamkan kebencian dalam hatimu. Aku yakin percaya dalam makhluk ciptaan Allah yang cerdas. Makhluk ciptaan Allah yang disebutkan akalnya. Dan saranku jadi jangan ada tanamkan kebencian dalam dirimu. Silakan kamu lakukan maaf kalau bisa. Tapi yakinkan kau mencari kebenaran. Jangan cari pertanyaan ya yang tidak ada jawabannya atau tidak memberikan edukasi buatmu. Kalau hadis yang kau sampaikan tadi ya tentang setan tadi itu tidak mengarah hanya kepada umat Islam, seluruh manusia di situ, karena tidak ada kata Islam dan Muslim. Tidak ada kata Islam dan Muslim dalam hadis tersebut.
seluruh manusia memang dalam dirinya itu ada syaitan. Dalam dirinya ada syaitan, ya. Menang atau tidaknya seorang makhluk terhadap gangguan syaitan tersebut, tolak ukurnya adalah takwanya kepada Allah. Bagaimana dia bertakwa kepada Allah? Jadi gini Margaret ya, entahlah, mudah-mudahan aku salah ya. Kalau kulihat kau ini Margaret, kenapa kau cara bicaramu seperti ini? Ya, kau tuh maaf cakap Margaret ya, jangan tersinggung ya. Aku akui, kau nggak nyambung. Diajak ngobrol kok nggak nyambung gitu loh. Cuman di satu sisi aku dengar kabar dari istri anakmu 3. Jadi perempuan ini teman-teman, ketika dia memiliki persoalan pribadi dengan suaminya, mudah-mudahan aku salah Margaret ya. Aku tidak benarkan perkataanku, mudah-mudahan aku salah. Bisa jadi kau ini seperti ini, ya seakan-akan depresi dengan persoalan hidupmu. Entah itu perbuatan. Ya Allah, enggak. Ya kan kau bilang mudah-mudahan aku salah. Kan kau bilang mudah-mudahan aku salah. Gitu loh. Bukannya itu Margaret. Bukannya lagi kau nggak nampilan anak kau. Enggak, itu urusan pribadi dia kok. Jangan diangkat di publish. Itu urusan pribadi dia. Ya, itu aib keluarga dia, jangan di publish. Kan gitu. Jadi aku cuma bisa berdoa semoga biar kau punya hidup yang lebih baik. Kau punya suami yang sayang sama kau, mencintai kau, memang benar-benar menghargai dan memuliakan kau, dan memang menginginkan kau dari ujung rambut sampai ujung kakimu, ya, terlepas dari segala kekurangan dan juga kelebihanmu. Tapi aku nggak yakin Margaret, wallahi aku tidak yakin kau akan dapat laki-laki yang bisa membahagiakan kau dengan anak-anakmu jika kau tidak memiliki pasangan yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Gak bisa kita pungkirin di dalam imanmu, dalam iman Kristen itu tidak ada hukum. Tidak ada hukum dan juga tuntunan bagaimana seorang suami bisa menyenangkan hati istrinya, tidak ada. Kalau di dalam Islam, ya ada banyak hukum dan juga ketentuan bagaimana seorang suami harusnya bersikap dan bertanggung jawab terhadap istrinya. Gimana hukum tadi memastikan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya tidak melakukan kezaliman. Tidak melakukan kezaliman di dalam hal harta sajalah, dalam hal penghasilan atau gaji. Laki-laki itu tidak boleh ingkar, tidak boleh dia meninggalkan tanggung jawabnya, gitu loh. Yang harus diprioritaskannya itu adalah kebahagiaan istri dan juga anak-anaknya. Kebahagiaan laki-laki ini beda lah. Kebahagiaan laki-laki bukan ketika dia mampu membeli sesuatu, bukan. Kebahagiaan laki-laki bukan gara-gara dia mampu melakukan mampu dia untuk memuaskan dirinya, bukan. Kebahagiaan seorang laki-laki ketika dia mampu memberikan sesuatu kepada istri dan juga anak-anaknya. Padahal nampak dia punya uang ini misalkan 30 juta ini teman-teman. 30 juta ini dihabiskannya untuk istri dan anaknya, dibelikan istrinya ini, dibelikan suami anaknya ini, kan gitu. Bahagia dia laki-laki itu. Dia bahagia padahal dia nggak dapat apa-apa, sempaknya pun nggak kebeli. Laki-laki itu begitu. Laki-laki Islam seperti itu karena apa? Karena seperti itu yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW. Si Margaret kan. Kenapa Margaret? Kau tahu nggak filosofinya? Kenapa wanita muslimah itu harus menutup auratnya seperti ini? Karena apa? Karena yang boleh menikmati kecantikanmu itu hanya suamimu. Kau itu kalau kau jadi istri seorang muslim, kau itu bak mutiara yang tersimpan. Maaf cakap Margaret ya, maaf cakap ini ya. Kalau ada yang seperti itu yang seperti ini pun tidak menyalahi dalam Islam. Saking berupayanya suamimu menjaga kehormatanmu dan dia kepingin cuma dia saja menikmati kecantikan dan juga tubuhmu, dia tak mengizinkan kau kerja. Dia izinkan kau kerja. Dia perintahkan kau cuma di rumah ngurus anak-anakmu dan dia berjanji pada dirinya sendiri. Dia berupaya mencukupi segala kebutuhanmu. Gitu loh, itu filosofinya. Karena yang boleh melihat tubuhmu, kecantikanmu hanya suamimu. Makanya ditutupin auratnya ketika keluar rumah.
Gitu loh. Jadi pakaian yang kau pakai saat ini adalah lambang kemuliaan, di mana pada masa zaman Nabi Muhammad SAW, ya pada zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, sebenarnya pakaian ini sudah ada. Pakaian seperti ini sudah ada. Inilah yang membedakan antara orang merdeka dengan budak. Orang merdeka di zaman dulu nggak ada itu yang keluar rumah buka jilbab, buka kepala, pakaian UKC, nggak ada itu. Itu budak, itu perbuatan budak pada masa itu. Makanya pakaian ini adalah pakaian kemuliaan bagi seorang wanita. Dan seorang wanita yang mengenakan pakaian seperti ini, tak akan ada laki-laki yang berani memandang dia dengan pandangan yang lainnya, nggak akan ada. Karena dia tahu ini perempuan adalah perempuan yang menjaga kehormatan. Ya contoh, kalau kamu berpakaian seperti ini, nggak ada perempuan, nggak akan ada laki-laki yang berani menjulurkan tangannya untuk bersalaman sama kamu, nggak ada. Nggak akan ada itu. Karena dia tahu kau pasti termasuk orang yang menjaga hubungan antara kau dengan mahrammu yang bukan mahrammu. Tapi kalau kau pakaian terbuka, berani orang menjulurkan tangannya untuk nyalam kau, gitu loh. Di situ letak kemuliaannya. Jadi mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan ini adalah langkah awal lah kau mendapatkan hidayah, Margaret. Kau sudah mengatakan Yesus itu bukan Tuhan dan dia adalah Mesias, dan kau katakan Tuhan itu adalah Elohim. Dengar Margaret, Tuhan pencipta langit dan bumi tak pernah memperkenalkan dirinya dengan nama Elohim, dengan nama Yahweh, dengan nama Adonai. Itu adalah nama yang diada-adakan oleh manusia. Memperkenalkan dirinya kepada Musa yang dikisahkan dalam Al-Quran itu dengan nama Allah. Nama Allah tidak ada data pun. Bahkan kalau dibuka itu kitabnya Musa, tidak ada di dalam kitabnya Musa Tuhan memperkenalkan dirinya dengan nama Yahweh, Yahweh, Adonai, Elohim. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Jadi ketika kau katakan Yesus itu sebagai Mesias, ya, maka dan bukan Tuhan, maka Yesus tidak punya hak atas surga dan juga nerakamu. Karena yang berhak atas surga dan nerakamu, Bang Warbal, Barakallahu, ya, adalah Tuhan yang telah mengutus Yesus. Lihat Margaret, Tuhan yang telah mengutus Yesus, disampaikan Yesus syukurnya yang tertulis dalam Matius 11 nomor 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kami umat Islam berdoa dengan sebutan Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Tuhan langit dan bumi. Sama doaku sama doanya Yesus. Ya, sang Mesias yang kau katakan tadi. Yesus pun bertuhan kepada Tuhan yang Esa. Yesus bertuhan kepada Tuhan Esa, bukan Tuhan yang Tritunggal. Di mana itu? Di dalam Markus 12 nomor 29. Ketika Yesus berkata, "Dengarlah Shema Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Jujur aja lah dalam Bible ya. Yesus itu nggak pernah berkata, "Aku adalah Tuhan dalam bentuk kemanusiaan. Aku adalah Tuhan dalam kedagingan. Aku adalah Tuhan yang diturunkan ke dunia. Terus aku akan kembali kepada hakikatku Tuhan, ya, di surga nanti menjadi Bapa." Tidak ada. Aku adalah wujud lain dari Roh Kudus, itu tidak ada. Jelas singkat padat Yesus mengatakan Tuhan Allah itu Esa. Dan kalau umat Islam pun memiliki iman yang sama Yesus yang termuat di dalam surah Al-Ikhlas. Jain coba lihat Bang Jain kalau nggak mau. Yang ketiga, Yesus itu beriman kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Yesus beriman kepada Tuhan yang tidak kelihatan, seperti apa yang tertulis dalam Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang telah mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, ya, rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Jadi
Tuhan yang digambar-gambarkan tersalib di kayu salib itu adalah Tuhan hasil rekayasa manusia. Karena ketika kita tanya sama Yesus, Yesus, apakah Tuhan yang di kayu salib, apakah sosok yang di kayu salib itu adalah Tuhan? Maka Yesus akan berkata, sesuai dengan perkataan dalam Yohanes 5 nomor 37, Tuhan itu tidak terlihat, rupanya juga tidak terdengar. Dan perkataan itu juga dibenarkan di dalam kitab Perjanjian Lama, di mana tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Maka kebinasaan bagi orang melihat Tuhan. Kebinasaan ini kembali malah ketika Tuhan dilihat, Tuhan yang binasa. Juga dalam 1 Timotius 6 ayat 16, ya, dialah yang tidak bisa dijangkau oleh maut, dia bersemayam di dalam terang, tak ada seorang pun yang bisa melihat dia. Kalau kita beriman Islam, selaras kami beriman kepada Tuhan yang Maha Baik. Kamu manusia tidak akan mampu melihatku dengan indera penglihatanmu, dengan penglihatanmu tidak mampu. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dengan apa? Dengan kekuasaannya. Apa kekuasaannya? Dengan tanda-tanda dari kekuasaannya. Contoh, dalam pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Bagaimana bisa kita memahami pergantian siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesarannya Allah? Siang tak akan pernah mendahului malam. Malam pun tak akan pernah mendahului siang. Ini ibarat sebuah sistem yang telah ditetapkan. Seperti sebuah simpanan, sebuah aplikasi ya, di dalam sebuah PC komputer. Itu ada yang membuat sistem itu sehingga tidak menyalahi sistemnya. Dimulai dari mana? Ketika kita hidupkan komputer itu, hidup komputernya. Ketika kita shutdown komputer itu, mati komputernya. Itu adalah sistem yang sudah diatur oleh pencipta komputer sendiri. Gak ada orang ketika mau menghidupkan komputernya malah shutdown atau mati. Gak ada itu. Nah begitu juga pergantian siang dan malam, tanda kebesaran dari Allah. Gitu loh, sudah ada sistemnya dan yang mengatur sistem itu adalah Allah. Bagaimana bisa? Siang gak pernah berlalu, siang gak pernah dilalui oleh malam, malam juga tidak pernah dilalui oleh siang. Dari situ kita bisa memahami sifat dari Allah itu, bahwasanya Allah itu tidak pernah tidur. Ada yang bumi juga merupakan tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah. Yang mudah-mudahan lah Margaret ya, kau diberikan hidayah. Dan kalaupun kau tetap dalam imanmu Kristen, ya silakan kau dalam imanmu Kristen. Cuman saranku samamu, jangan kau tanamkan kebencian dari apologet Kristen yang kau dengar. Jangan. Dan jangan juga kau tanamkan kebencian, kemarahan dari apologet Islam mungkin yang kau anggap menghujat. Karena mulai detik ini, ketika ada orang yang menghujat ke dalam imanmu, sesungguhnya kau ini sudah keluar dari iman Kristen. Ketika kau mengatakan Yesus tidak Tuhan, kau bukan Kristen lagi, Margaret. Betul nggak, Margaret? Tapi Petrus mengatakan Yesus Tuhan, Bang. Kan saya tanya kamu. Tadi kamu katakan Yesus bukan Tuhan. Tadi kamu katakan Yesus bukan Tuhan. Lalu bagaimana dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Itu kan satu hakikat. Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu satu hakikat. Mengatakan Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu satu hakikat. Kapan? Kapan? Dikatakan oleh Yesus seperti itu. Aku dan Bapak adalah satu. Itu bagaimana Tuhan? Dikatakan Margaret, apa tuh? Di mana tertulis Margaret? Di mana tertulis dalam Bible? Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Yesus mengatakan Bapak, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Putra dan Roh Kudus, tiga Tritunggal. Iya, aku dan Bapak adalah satu, kata Yesus. Di mana tertulis Margaret? Yohanes 23, Yohanes 10:30. Iya. Aku dan Bapak adalah satu. Iya, mengapa ada ayat seperti itu? Aku dan Bapak adalah satu.
Oke, aku kasih gambaran begini, Margaret ya. Ketika aku menjadi kepercayaan dari Bapak Prabowo Subianto selaku presiden, apa yang salah ketika aku mengatakan aku dan Bapak Presiden adalah satu? Kesatuanku dari Bapak Presiden apa? Aku berani berkata begitu. Karena aku tahu betul aturan dan juga peraturan yang disampaikan Bapak Presiden. Aku tahu betul apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Tapi bukan berarti aku dan Bapak Presiden adalah sosok yang sama. Karena apa? Di situ ada kata dan. Aku dan Bapak. Aku dan Bapak. Berarti ada dua pribadi. Karena ada kata dan. Kalau dalam pemahaman grammar bahasa Arab ada kata wa di situ. Contoh gini, aku dan Margaret adalah satu. Apakah mungkin kita satu tubuh, Margaret? Kan tidak kan? Jadi kesatuan antara Yesus dengan Bapa, apa itu kesatuannya? Nah, baca dalam Matius 7 nomor 21. Coba silakan. Apa kesatuan Yesus dengan Bapa? Baca di Matius 7. Apa kesatuan Yesus dengan Bapa? Baca di Matius 7:21. Bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Orang yang melakukan kehendak dari Bapakku yang di surga. Ya, siapa yang mengikuti kehendak dari Bapa Yesus yang di surga, maka dia yang masuk dalam kerajaan surga. Apa kehendak dari Bapa yang mengutus Yesus? Ya, dan apa ada kehendak dari Bapa yang telah mengutus Yesus? Yang pertama, ingat ya, menjadikan Yesus sebagai utusannya. Yohanes 17:3. Menyampaikan memerintahkan Yesus untuk menyembah hanya kepada Tuhan yang Esa. Markus 12:29. Ya, pada masa itu memuliakan hari Sabat, bukan gereja hari Minggu. Tidak ada keinginan Itu keinginan dari Bapa. Tidak ada keinginan dari Bapa yang telah mengutus Yesus menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan. Benar nggak? dalam Bible di mana Bapa yang telah mengutus Yesus. Ada nggak ayat dalam Bible di mana Bapa yang telah mengutus Yesus menginginkan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan juga sesembahan? Ada nggak? Tapi mengapa 90% orang Kristen mengakuinya? Cuman Advent yang tidak mengakuinya. Advent, Saksi Jehovah. Oke, kebenaran itu, Margaret, kebenaran itu tidak bisa kau lihat dari kebanyakan orang. Saya tanya samamu nanti, kau ingat gak dalam gereja ini kan? Apa? Di dalam surga ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Menuju surga jalan sempit apa jalan lebar? Lebar, sempit lah. Lebar, sempit lah. Sempit, jalan yang sempit. Jalan yang lebar, Sempit, jalan yang sempit. Jalan yang lebar itu menuju ke neraka. Jadi kebenaran itu kok gak pernah gereja sekolah minggu ya Pak Margaret? Ya gitu berbongan. Sempit itu bukan ke neraka. Di dalam surga ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Kan gitu. Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit. Masa enggak kamu lagu itu? Jadi kebenaran itu, Margaret, bukan berdasarkan kebanyakan orang, Margaret. Lebih banyak orang masuk Pernah dengar neraka. lagu gitu, Bang? Apa? Gak pernah dengar lagu kayak gitu. Nah, jadi gini, ketika kau ingin mengetahui kebenaran dari Yesus, kau cari informasi dari Yesus. Jangan kau dengar 90% Kristen, jangan. Apa sih kata Yesus? Contoh ini kita bertanya sama Yesus. Yesus, apakah engkau Tuhan? Apa kata Yesus? Dia utusan. Yohanes 17:3. Yesus, siapakah Tuhanmu? Dijawab Yesus, Matius 11:25. Aku bersyukur pada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan dia katanya. Yesus, apakah kau maha kuasa? Dijawab dia dalam Yohanes 5:30. Aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa yang telah mengutus aku. Penghakimanku adil, kata dia. Terus kita tanya lagi, Yesus, apakah Tuhan itu 3 dalam 1 sampai dalam 3? Dijawab Yesus, Allah itu Tuhan kita Esa. Markus 12:29.
Yesus, apakah aku beribadah di hari Minggu? Jawab Yesus. Matius 5 nomor 17-18, di mana dia menyempurnakan hukum Taurat, di mana dalam Taurat yang diperintahkan untuk memuliakan dan mensucikan hari Sabat, hari Sabtu. Kenapa hari Minggu? Yesus, apakah aku beribadah dan menyembah kepadamu? Yesus, dijawab Yesus dalam Lukas 4 nomor 8, hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah kau menyembah dan berbakti. Yesus tak berkata menyembah dan berbakti kepadaku, tidak. Lukas 4 nomor 8 ketika kau tanya, Yesus, siapakah yang layak untuk kusembah? Hanya kepada Tuhan Allahmu saja kau menyembah dan berbakti. Lukas 4 nomor 8. Layakkah aku memanggil engkau Tuhan Yesus? Dikata Yesus dalam Matius 7 nomor 22-23, di mana orang-orang yang memanggil dia Tuhan, bernubuat demi nama dia, bermujizat demi nama dia, diusir oleh dia dan dikatakan dia membuat kejahatan. Siapakah si penyesat itu Yesus? 2 Yohanes 1 nomor 7. Yang gak percaya dia manusia, dia si penyesat dan antikristus. Dalam dikasih tadi itu adalah perkataan Yesus loh, Margaret. Perkataan Yesus yang tertulis dalam Bible dalam imanmu. Masih mau lagi kau dengar kata manusia? Seandainya seluruh manusia di atas bumi ini mengatakan ya sesuatu yang tidak selaras dengan perkataan Yesus di dalam Bible, kau masih berpegang kepada perkataan manusia, sementara kau mengklaim dirimu percaya kepada Yesus. Sementara Yesus tak pernah menyatakan dirinya Tuhan. Coba kita berpikir, Margaret. Tapi bagaimana dengan Yesus berasal dari surga? Oke, di mana Yesus mengatakan dirinya berasal dari surga? Sebab ada peristiwa Bunda Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Oke, adakah malaikat Gabriel dalam Lukas 1 nomor 31, Lukas 2 nomor 11 mengatakan anak ini dari surga? Dalam Lukas 1 nomor 31 Ada, jujur Margaret. Dalam Lukas 1 nomor 2. Lukas 2? Lukas 1 nomor apa? Lukas 2 nomor 11. hari ini Bagaimana itu? Kristus Hari ini telah lahir Kristus, Tuhan yang tahu. Sementara Kristus itu artinya yang diurapi. Jadi kita baca hari ini telah lahir yang diurapi Tuhan di kota Daud. Dia yang diurapi Tuhan, bukan Tuhan. Tidak ada Yesus Lukas 2 tidak ada Yesus mengatakan, tidak ada malaikat mengatakan Yesus surga. Tidak ada Lukas 1 nomor 31 pun tidak ada Gabriel mengatakan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki yang berasal dari surga. Tidak ada. Isinya Lukas 1 nomor 31, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah kau mengenal dia Yesus. Matius 1 nomor 18. Maria hamil dari Roh Kudus, bukan dari surga. Tapi malaikat itu dari surga, malaikat Gabriel. Oke, Malaikat Gabriel dari surga. Jika kau malaikat Gabriel dari surga, jika kau bermindsetkan ya Tuhan itu dari surga, maka kamu harusnya nyembah siapa? Yesus atau malaikat? Malaikat. karena malaikatnya dikatakan Jadi bagaimana dengan inkarnasi Yesus ke dunia? Nggak pernah Yesus Nggak ada, Margaret. Nggak pernah Yesus mengatakan dia Menjelma jadi manusia. Menjelma jadi manusia. Margaret, dengar kata-kata Nggak ada, Margaret. Margaret, dengar kata-kata Margaret ya. Dengar kata-kata Margaret. Kalau ada dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan ya, menjelma jadi manusia. si Bible mengatakan Tuhan menjelma jadi manusia, lompat aku dari jiwa manusia. Bilangan 23 nomor 19, Tuhan bukan Bilangan manusia. 23 nomor 19, Tuhan bukan manusia. Di mana kita bilangan itu paling limanya adalah perkataan Musa. Di mana kita Jelas dalam bilangan adalah perkataan 23 Musa. Tuhan bukan manusia. Jelas dalam bilangan 23:19 Tuhan bukan manusia. Jadi bagaimana bisa kau percaya Tuhan menjelma jadi manusia? Tuhan menjadi manusia, Tuhan reinkarnasi jadi Tuhan menjadi manusia, Tuhan reinkarnasi jadi manusia, itu adalah ajaran pagan, Margaret. ajaran penyembah patung itu, ajaran penyembah dewa ini.
ajaran penyembah patung itu, ajaran penyembah dewa-dewi itu. Di mana orang-orang pagan mengimani dewanya menjelma menjadi manusia. Itu ajaran dewa-dewi. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana kalau cuma Yesus penebus dosa? Di mana Yesus menyatakan dia cuman dialah penebus dosa? Di mana? Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Yang dikatakan dia Itu nggak nyambung, Margaret. di mana ayatnya? Yang dikatakan cuman Yesus penebus dosa. Di mana ayatnya, Margaret? Di mana? Coba. Bukan, kenapa cuman Yesus dipersembahkan dalam bait Allah? Yesus dipersembahkan Oke, siapa yang menginginkan Yesus dipersembahkan dalam bait Allah? Ajaran Siapa? pagan, Margaret. Sembah persembahan itu pun ajaran pagan, Margaret. Ajaran pagan itu. Nggak ada sembah persembahan itu. Ajaran pagan Yang itu menginginkan nggak ada korban sembah persembahan itu. Dia tumpahkan Yang darah menginginkan anak korban manusia, persembahan, itu dia paganisme tumpahkan itu. darah anak manusia, Bukan ajaran, itu paganisme bukan ajaran itu. samawi itu. Bukan ajaran samawi itu. Bukan ajaran dari Tuhan itu. Kalau kau nggak percaya, kasih ayatnya. Di mana di Bible dikatakan Bapak menginginkan darah Yesus sebagai persembahan yang khusus kan? Jadi bagaimana dengan kubur Yesus yang kosong? Oke. Nah, bagaimana dengan kubur Yesus yang kosong? Oke. Ya. Setelah kubur itu kosong, ya, adakah didapati mayatnya Yesus? Dalam Lukas 24 nomor 3 Mayat ya. Karena dalam Lukas Adakah 24 nomor didapati 3 dikatakan dia mayat. Gak ada. Adakah didapati mayat Yesus? Tidak ada mayat Yesus. Punya mayat, Tidak Margaret. ada mayatnya. Apakah pantas Tuhan punya mayat, Margaret? Kalau Tuhan jadi mayat. Nampung apa logikamu kalau Tuhan jadi mayat? Logika Tapi nggak saat Tuhan jadi mayat? tapi saat Yesus hidup masih ada bekas Ketika paku. Yesus masih hidup, ketika Yesus Oke, masih ada bekas ketika paku. Yesus masih hidup, masih ada bekas paku. Bangkit, iya setelah Yesus bangkit masih ada bekas paku. Oke, adakah Yesus mengatakan hal itu? Tapi Petrus meraba lambung Yesus. Nah, Terus kamu meraba gini, lambung Margaret, Yesus ya. itu tertulis Kisah di mana? Petrus meraba lambung Yesus itu Petrus tertulis di meraba mana? lambung Kita Yesus kaji, di mana? silakan. Silakan. Petrus meraba lambung Yesus di mana tertulis? Yang meraba itu Silakan. Thomas bukan Petrus. Thomas. Yang meraba itu Thomas nomornya. bukan Petrus. Lupa nomor berapa. Yang meraba itu Dengar dulu, Margaret. bukan Petrus. Yang meraba itu Thomas bukan Petrus. Yang meraba itu Thomas. Yang meraba itu Jadi Thomas yang meraba Karena lambung Thomas yang nggak Yesus. percaya kan? Ya, Thomas. Cuman yang Karena jadi Thomas yang pertanyaan nggak percaya kan? Ketika Cuman Thomas yang jadi pertanyaan meraba ya. lambung Yesus, Ketika di mana Thomas meraba Nah, lambung di mana Yesus, Oh iya di iya mana iya. Di mana tertulis? nah, di mana tertulis? Coba di mana tertulis? Lupa nomornya, nomor berapa tuh? Ya, coba silakan. Margaret, aku kasih saran kok ya. Memang kok cocoknya Ya, kok silakan. diskusi pakai kayak gini. Nyambung. Baru kali ini nyambung sama kau diskusi. Baru kali ini. Ya memang kalau diskusi sama kau bagus kau pakai baju gini lah ya. Nyambung. Selama ini gak nyambung. Bang Paro ngomong apa, kau tak jawab apa. Bang Paro lagi ngomong apa, kau tak kemana. Baru kali ini ku dengar kau nyambung ngomong. Coba, memang besok-besok kalau kau naik pakai kayak gini ya. Kayak gini Bentar aja, aku apa ya, dulu 5 Margaret menit ya. tok ya. Aku udah kerjaan 5 menit ini. Bentar aku apa dulu 5 menit tok ya. Aku udah kerjaan 5 menit ini. Ngobrol aja sama Margaretnya. Siap. Ngobrol aja sama Margaretnya. Margaret, coba noise Bang Farod. Margaret, bacakan dulu aku. Bang Farod noise, akunnya yang satu lagi. Akun yang bersuara. Bacakan yang itu Yohanes 17:3. Yohanes 17:3. 17 ayat 3 ya? Ya. Bentar ya, kita cari. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Udah. Itu kamu syahadat namanya. Itu syahadat. Syahadat satu step. Tapi Itu, San.
Tapi Allah dalam Alkitab ini tertuju pada Elohim. Iya, itu syahadat Kristen, syahadat kalian di dalam Bible, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Kau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sama dengan Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, di dalam Yohanes 17:3 aku lagi. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Kau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas, Yesus utusan dan itu adalah syahadat kalian. Oke, Margaret, tadi aku dengar banyak ya mengenai kau sama Bapak Ru tadi. Aku dan Bapak adalah satu. Aku dan itu ada dua orang, yaitu antum. Yesus dan Bapa adalah satu. Iya, mereka itu adalah satu pekerjaan. Apa pekerjaan Yesus? Yaitu menyampaikan firman di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang telah Engkau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya, dan mereka tahu betul bahwa Aku datang daripadamu. Nah, jelas Yesus itu adalah menyampaikan firman sebagaimana Allah mengutusnya, sebagaimana Elohim yang mengutusnya. Itu Margaret. Jadi Margaret, kalau kamu mau bicara ya, aku suka dengan gayamu hari ini, nyambung sekali. Kamu kalau untuk mencari kebenaran seperti ini, iya harus begini. Tidak usah kau tanyakan tentang Quran, tentang hadis. Ketuhananmu aja dulu. Ketuhananmu, kalau kau udah mantap dengan ketuhananmu, udah mantap siapa kau tuhankan, silakan. Kau mau bertanya tentang Quran, kau mau bertanya tentang hadis, silakan. Tapi yang paling utama adalah Tuhan itu dulu. Siapa Tuhan yang sebenarnya? Siapa? Jelas dikatakan di Matius 11:25 dikatakan, ya, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Itu adalah perkataan Yesus. Itu perkataan Yesus. Yesus bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, jelas sekali sebenarnya Bible itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan dan Elohim adalah Tuhan yang sebenarnya, Margaret. Ya, itu dulu kamu pelajarin ya, Dek ya. Tuh pelajarin dulu. Terus nggak usah terlalu ini begini. Perkataan Petrus, perkataan Yohanes. Kalau kamu mau belajar lagi perkataan Petrus, perkataan Yohanes, ingat Margaret, Bible kalian itu dituliskan jauh setelah Yesus terangkat ke langit ratusan tahun. Ratusan tahun Yesus terangkat ke langit, baru ada Bible kalian. Ingat, Bible kalian itu bahasa Indonesia ada di abad ke-17. Abad ke-17. Kau Protestan, maksudku kau udah tobat jadi Protestan ini ya. Kau Protestan. Di mana Protestan itu adanya di abad ke-17. Nah, di abad ke-17 ini timbullah Bible kalian bahasa Indonesia. Itu pun setiap tahun direvisi. Coba gini. Itu dia Margaret. Aku senang dengan keadaan kau sekarang. Jujur, senang aku. Margaret, coba gini ya, tanya Mas Margaret. Margaret, kita ngomong dari hati ke hati ya, jujur ya, jangan ada kebohongan. Margaret, setuju? Jangan ada kebohongan, bisa Margaret. Jangan ada kebohongan, bisa Margaret? Oke, Iya. aku mau tanya. Sudah berapa lama kamu mendalami? Oke, aku mau tanya. Sudah berapa lama kamu mendalami Bible? Maksudnya membaca Bible. Mendalami. Maksudnya membaca Bible. Intens membaca Bible. Intens baca Bible udah berapa lama? Aku tahu itu. Mendalami Baru aja. Aku tahu itu. Tapi- Baru aja, makanya aku jadi kayak gini. Tapi udah sering. Oke. Yang kedua saya tanya. Ya, dengar dulu Margaret. Yang kedua yang saya tanyakan gini Margaret. Setelah kamu baru-baru ini intens baca Bible, jujur jawab ya. Ya. Membaca Bible. Apa yang menjadi imanmu sebelum kau baca Bible dengan apa yang kau baca dalam Bible? Selaras atau kontras? Di sini kita jadi tahu siapa Tuhan kita. Enggak, yang saya tanyakan, selaras enggak? Iya, nggak yang saya tanyakan, selaras nggak? Setelah kau baca Bible, bener nggak ketika pendeta mengatakan Yesus itu Tuhan? Iya, masih selaras. Masih selaras. Masih ambigu. Kalau memang Nah, ini kau masih ambigu. Kalau memang
kau baca Bible dan kau katakan selaras ketika pendeta mengatakan Yesus itu Tuhan. Kasih satu ayat di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan. Kata Yesus. Kata Yesus ya, bukan perkataan orang lain ya, kata Yesus. Perkataan dia langsung ya, bukan perkataan orang. Adakah? Perkataan dia langsung ya, Yesus bukan tidak pernah perkataan orang. mengatakannya. Oke, sepakat. Yesus sendiri tidak pernah. Nah, tidak pernah mengatakannya. Yang kedua. Oke, sepakat, nggak pernah Coba mengatakannya. sebutkan Oke. satu ayat Sekarang yang kedua. Yesus dalam Bible. Coba Yang- sebutkan yang satu sesuai ayat sifat dari Tuhan. kisah Yesus dalam Bible yang sesuai dengan sifat Tuhan. Yang mana? Perbuatan dia. Menaklukkan Perbuatan dia. adalah Tuhan. Yang mana? Perbuatannya. Perbuatan dia yang menunjukkan mengarah pada dia adalah Tuhan. Yang mana? Perbuatan Yesus yang mana? Yang mengarah pada Tuhan. itu Ingat kan ya, perbuatan bangkit Tuhan itu adalah dari perbuatan kematian. dia. Sekarang saya tanya. Oke, bangkit dari kematian. Sekarang Dan saya naik tanya. ke surga. Kamu dapat Dengar informasi. dulu, tunggu dulu, satu-satu dulu bangkit dari kematian. Kamu dapat informasi dari mana? Kalau bangkit dari kubur itu adalah Tuhan. Ciri-ciri Tuhan itu bangkit dari kubur. Siapa yang ngasih tahu ke kamu? Ciri-ciri Tuhan itu bangkit dari kubur. Siapa? Siapa? Tapi memang nyata. Saya tidak tanya mau benar atau tidak dia bangkit Siapa? dari kubur. Saya tidak tanya mau benar atau tidak dia bangkit dari kubur. Yang saya tanyakan, adakah Tuhan menyatakan ciri-cirinya bangkit dari kubur itu? Bangkit dari kubur itu adalah Tuhan. Contoh, gini, ya. Aku ketemu samamu. Cantik. Udah? Gitu loh. Aku bilang Margaret itu orangnya cantik. Hidungnya misalkan mancung, Gitu loh. saya bilang. Itu ciri-cirinya. Hidungnya misalkan mancung, Kenapa saya bilang. katakan begitu? Itu Karena ciri-cirimu. aku bertemu kamu. Kenapa saya katakan begitu? Karena aku pernah bertemu kamu. Dan kamu sendiri mengatakan kamu itu berhidung mancung. Nah, ketika ada iman mengatakan bangkit dari kubur itu adalah Tuhan, siapa yang menyampaikan itu? Tuhan itu sendiri atau sangkaan manusia? Tuhan itu sendiri yang mengatakan ciri-ciri dia bangkit. Tuhan itu sendiri yang mengatakan ciri-ciri dia bangkit dari kubur, atau sangkaan manusia yang mengatakan bangkit dari kubur itu adalah Tuhan? Bukan Maria Magdalena menjumpai Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, Gini, Bilang benar atau tidak Yesus bangkit dari Gini Margaret, saya tidak bilang benar atau tidak Yesus bangkit dari kematian. Saya nggak mau kayak gitu, Margaret. Anggaplah benar, imanmu anggap benar. Yesus itu bangkit dari kubur. Yang saya tanyakan, kamu dapat informasi dari mana? Bahwasanya jika ada yang bisa bangkit dari kubur itu adalah Tuhan. Siapa yang mengatakan? dari Siapa yang penyaliban. Dari penyaliban Yesus. Bukan itu yang saya tanyakan loh. Gimana menjelaskannya sama dia? Menarasikannya ya. Siapa yang menyampaikan kepada kamu jika ada yang bisa bangkit dari kubur, dia adalah Tuhan. Siapa? Tidak ada. Tidak ada. Ini kali Bang Paru. Udah jelas tidak Ini ada. jangan ada Margaret. Udah jelas tidak ada. Tidak ada. Ketika Berarti ketika Yesus bangkit dari kubur, ya, terus dengan dalil itu dikatakan Yesus itu Tuhan, itu berdasarkan keinginan Tuhan itu sendiri atau persangkaan manusia? prasangkaan Manusia. Maria Magdalena. Persangkaan manusia. Iya, Maria Magdalena manusia Manusia bukan? berarti kan prasangkaan Manusia. manusia saja kan? Manusia berarti kan persangkaan manusia saja kan? Bukan statement dari Tuhan itu sendiri kan? Tapi Bukan Maria statement dari Magdalena Tuhan itu sendiri, kan? dipikirnya hantu. Sedang gini aja Margaret logikanya Margaret. Kalau ada Sedang di zaman gini aja sekarang Margaret, orang logikanya bangkit Margaret. dari kubur, Kalau ada di zaman sekarang lari orang bangkit dari melihat kubur, kondisi itu, atau malah orang lari melihat kondisi itu, atau malah orang yang bangkit dari kubur itu disembah? orang akan lari kan? Coba baca Matius 1 Timotius Orang akan lari 16, kan? Margaret. Coba baca 1 Matius Timotius 6 nomor 16 Margaret. 1 Timotius 6 nomor 16 baca dulu Margaret. Timotius 1 16. Timotius 6 nomor 16. Kami tidak sedang berupaya memualafkan Margaret teman-teman ya. Kami tidak sedang Tapi dari berupaya interview yang memualafkan kita Margaret lakukan, teman-teman ya. Margaret Tapi ini dari sebenarnya udah interview Islam yang kita secara lakukan, Margaret ini sebenarnya udah Islam secara akal. Karena dia tidak beriman lagi Yesus itu Tuhan.
Karena dia tidak beriman lagi Yesus itu Tuhan. Udah jumpa 1 Timotius 6 nomor 16. Udah jumpa 1 Timotius 6 nomor 16. Tunggu. 1 Timotius 6. Nomor 1 Timotius 16. 6. Nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada Nah. maut. Bersemayam Tunggu dulu. Bersemayam Tunggu dulu. Nah, Dialah tunggu dulu. satu-satunya yang tidak takluk pada maut. Dialah Ya, satu-satunya dikatakan satu-satunya tidak tidak takluk pada maut. Mungkinkah pernah mati? Ya, dikatakan satu-satunya tidak takluk pada maut. Mungkinkah pernah mati? Mungkinkah pernah mati? Dia satu-satunya tidak takluk pada Mungkinkah pada pernah kematian. mati? Dia satu-satunya tidak takluk pada takluk kematian. Tidak Mungkinkah takluk pernah pada mengalami kematian. Dia tidak takluk pada kematian. Mungkinkah pernah mengalami mati? bisa mungkin, Bang. Kenapa? bisa mungkin, Bang. Kenapa? Kenapa? Karena maut yang dikatakan Karena maut di sini yang maut Kenapa? tentang roh. Karena maut yang dikatakan di sini maut Oke, tentang kalimat roh. yang mana maut mengarah tentang roh? Kata yang mana? Silakan. Oke, kalimat yang mana maut mengarah tentang roh? Kata yang mana? Silakan. Kalimat yang mana Kita mengarah pada baca. roh? Dialah satu-satunya yang Ya, kita baca. Kalimat yang mana mengarah pada Dialah roh? satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang. Iya, bersemayam dalam terang. Satunya yang tidak takluk pada maut. Kita berpegang dulu kepada satu-satunya yang tidak takluk pada maut itu dulu, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita Kita gunakan logika kita akal kita, satu-satunya yang Margaret, tidak ya. takluk pada maut. Ketika dikatakan Kita gunakan logika kita akal kita Dialah Margaret ya. satu-satunya yang Ketika tidak mungkin dikatakan akan lapar. ya, Mungkinkah dia dialah akan lapar? satu-satunya yang tidak Dialah mungkin akan satu-satunya lapar. yang tidak mungkin Mungkinkah dia akan akan miskin? lapar? Tidak. Mungkinkah Dialah dia pernah satu-satunya miskin? yang tidak mungkin akan Dialah miskin. satu-satunya yang Mungkinkah tidak dia pernah miskin? pernah Tidak. terkalahkan. Dialah Mungkinkah dia satu-satunya pernah yang terkalahkan? tidak mungkin Tidak. pernah Jika terkalahkan. dikatakan, Mungkinkah dia dialah pernah satu-satunya terkalahkan? yang tidak Tidak. takluk akan maut, Jika maka dikatakan dia tidak akan dialah pernah satu-satunya yang tidak takluk akan maut, mungkin maka kematian itu dia pernah tidak akan dialaminya, pernah karena mati. maut itu tidak takluk atas dirinya. Tak mungkin kematian itu Dia pernah bersemayam dialaminya di karena dalam maut itu terang. tidak takluk atas dirinya. Terang itu ibarat pada Dia kebenaran. bersemayam di dalam terang. Ya, kebenaran itu Terang tidak itu mungkin ibarat pada membenarkan. kebenaran. Ya, perbuatan Ya, pembunuhan. kebenaran itu tidak Di mungkin kayu salib itu membenarkan. tidak, itu bukan Ya, sebuah perbuatan lambang kebenaran. pembunuhan. Karena apa? Di kayu salib Di itu dalam tidak, kitab itu bukan Keluaran sebuah lambang 20, kebenaran. Tuhan yang Karena Musa apa? pernah mengutus Di dalam menurunkan kitab 10 Keluaran perintah 20, Taurat, perintah Tuhannya Musa Tuhan. pernah mengutus 10 menurunkan Taurat, 10 jangan perintah membunuh. Taurat, perintah Nggak mungkin Tuhan itu 10 membiarkan Taurat, pembunuhan. jangan membunuh. Jika memang itu Nggak adalah mungkin rekayasa Tuhan dari itu Tuhan untuk membiarkan menebus dosa. pembunuhan. Jika Kalau memang begitu itu adalah modelnya, rekayasa dari berarti Tuhan untuk itu menebus tidak dosa. konsisten. Dia membuat Kalau aturan, begitu dia sendiri modelnya, melanggarnya. berarti Tuhannya tidak konsisten. seorang Dia pun membuat aturan, yang dia sendiri mampu melanggarnya. melihat dia. Itu Tidak kalimat berikutnya, seorang 1 Timotius pun 6 nomor yang 16-nya. mampu melihat dia. Jika jadi, Itu kalimat berikutnya, ketika 1 ada Timotius orang 6 yang nomor bisa melihat 16-nya. sesuatu, Tuhan nggak Jika dia, Margaret? jadi, ketika ada orang yang bisa melihat sesuatu, Tuhan nggak dia, Margaret? Tuhan nggak dia? Jika kau bisa melihat sesuatu dan sesuatu itu mengaku dirinya Tuhan Tuhan, nggak dia? nggak itu? Jika kau bisa melihat sesuatu dan sesuatu itu mengaku dirinya Tuhan, Tuhan nggak itu? Tidak Tuhan. Tidak, Pada tidak. kenyataannya Yesus terlihat nggak pada masa itu? Tidak Tuhan. Pada kenyataannya Yesus terlihat nggak pada masa itu? Pada masa itu terlihat nggak Yesus? Pada masa Enggak. peristiwa Selama dia hidup di bangkit dunia, dari kubur. Pada Terlihat masa nggak itu Yesus? terlihat nggak Yesus? Enggak. Selama dia hidup di dunia terlihat nggak Yesus? Bisa nggak Yesus dilihat oleh manusia pada masa itu? Terlihat. Nah, Bisa nggak Yesus dilihat oleh manusia pada masa itu? Terlihat. Nah, sementara 1 Timotius 6 nomor sementara 1 Timotius 6 nomor 16 mengatakan dia tak seorang pun yang bisa melihat dia. Sementara Tuhan itu tidak terlihat. Maka Yesus Tuhan atau bukan? Sementara dia bisa terlihat. Tidak. 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 Jadi yang mengatakan Yesus bukan Tuhan bukan kami, Bible kalian sendiri dan Yesus Jadi sendiri yang mengatakan Yesus bukan Tuhan bukan kami, Bible kalian sendiri dan Yesus sendiri yang mengatakan. Sementara sebenarnya Tuhan itu tidak terlihat. Sementara sebenarnya Tuhan itu tidak terlihat.
Kita begini aja, Margaret. Jadi peristiwa Bapak Kita begini Putra, aja, Margaret. Ya peristiwa apa? Bapak Putra dan Roh Kudus Ya itu- peristiwa apa? Jadi peristiwa Yesus berinkarnasi itu tidak betul. Ah? Peristiwa apa? Ah? Jadi peristiwa Yesus Peristiwa apa? Elohim berfirman itu tidak betul. Elohim berfirman. Sekarang saya tanya. Oke, Elohim berfirman. Iya. Sekarang saya tanya, siapa yang memberitahu informasi ke kamu kalau Elohim berfirman? Siapa yang kasih tahu informasi ke kamu kalau Elohim itu berfirman? Siapa yang kasih tahu informasi ke kamu kalau Elohim itu berfirman? Pernahkah ya Elohim itu dalam pemahaman? Lupa nomor Ya berapa? Elohim itu dalam Tidak pemahaman? ada. Kalau ada silakan tunjukkan data. Nah, tidak ada, Margaret. Bani Israel pernah Tidak ada. Kalau ada silakan tunjukkan datanya. Di mana Tuhannya Bani Israel pernah memperkenalkan dirinya kepada Musa dengan nama Elohim? Wahai Musa, Pernah? akulah Adonai. Wahai Musa, akulah Elohim. Wahai Musa, akulah Adonai. Akulah Yahweh. Wahai Musa, akulah Yahweh. Aku adalah Tuhan. Akulah Yahweh. Pernah? Tidak. Aku adalah Tuhan.